Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini tema kita wilayah kegiatan jiwa. Para sahabat, di dalam kehidupan ini memang kita merasakan adanya jiwa. Tentu semua kita sebagai manusia, di dalam diri kita tuh ada yang namanya jiwa. Nah, pada saat kita ingin memahami jiwa kita, itu tidak terlihat secara fisik. Kita tidak bisa melihat secara fisik keadaan jiwa itu. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa di dalam diri kita ada yang namanya jiwa. Nah, lantas pada saat kita ingin mengetahui bagaimana sih keadaan jiwa itu, bagaimana sih aktivitas jiwa itu, nah itu tidak ada pilihan lain kecuali kita melihatnya ke dalam diri. Melihat ke dalam diri dengan cara merasakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam diri kita. Ternyata, para sahabat, kalau kita mau memperhatikan perhatian kita tujukan ke dalam diri kita sendiri. Ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya hati, ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang selama ini kita rasakan memang itu. Nah, dengan demikian para sahabat, waktu kita ingin melaksanakan sholat dengan khusyuk, ingin membangun akhlak mulia sebagaimana pendidikan yang kita lanjutkan, yang kita lanjutkan secara terus-menerus ini, yang kita katakan dua prioritas utama itu, salat yang khusyuk dan akhlak mulia, itu semuanya tertuju ke dalam jiwa kita. Ternyata khusyuk, salat yang khusyuk, ya khusyuknya itu, dan akhlak mulia, itu semuanya ada di dalam jiwa. Dan itulah yang menentukan. Jiwa itulah yang menentukan. Apakah kita kelak akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Nah, jadi para sahabat, terang benderang sekarang. Kita sangat memahami bahwa kalau kita ingin memperdalam sholat yang khusyuk dan akhlak mulia, maka fokus perhatian kita hanya ke dalam jiwa kita. Nah, kemudian dari dalam jiwa yang diperbaiki, dalam jiwa yang disempurnakan, dalam jiwa yang terus-menerus diadakan perbaikan, maka akan lahir keadaan-keadaan fisik yang lebih baik, diantaranya kesehatan lebih baik, ekonomi akan lebih baik, kesejahteraan akan lebih baik. Tapi itu semua diawali dari kegiatan jiwa. Nah, kegiatan jiwa ini ada, para sahabat. Ya, wilayahnya. Ada wilayahnya kegiatan jiwa ini. Ada wilayah pikiran, ada wilayah perasaan, ada wilayah hati.
Nah, kalau dirinci dengan kegiatan-kegiatan dan wilayah-wilayah ini, kita bisa memahami, oh kalau begitu kita akan pusatkan perhatian kita di dalam memperbaiki jiwa, membangun jiwa. Kegiatan-kegiatan jiwa kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena memang kita akan lakukan peningkatan kualitas jiwa, peningkatan kualitas pikiran, peningkatan kualitas hati, peningkatan kualitas perasaan menjadi lebih baik dengan belajar salat khusyuk metode 3T, maka kita akan mengisi dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas jiwa kita. Begitu juga dengan akhlak mulia, begitu juga dengan terapi Qur'ani yang kita lakukan, begitu juga dengan infak sodakoh yang kita lakukan. Itu semata-mata dalam rangka meningkatkan kualitas jiwa kita, kualitas pikiran, kualitas perasaan, dan kualitas hati kita. Nah, inilah para sahabat, kelak kemudian hari, orang-orang yang jiwanya sudah diperbaiki, jiwanya sudah berkualitas, pikirannya berkualitas, perasaannya berkualitas, hatinya berkualitas. Nah, ini disinilah orang-orang yang terus-menerus menyempurnakan jiwanya. Orang-orang seperti ini yang layak menjadi penghuni surga. Nah, karena itu para sahabat, bahkan lebih jauh daripada itu, sebagai kita manusia yang berharap dan bercita-cita ingin meraih sukses, husnul khotimah dan surga, maka prioritas utama perhatian kita untuk diperbaiki dalam diri kita adalah jiwanya. Itu prioritas jiwa yang terdiri dari pikirannya, perasaannya, hatinya. Nah, kesemuanya kita perbaiki dengan konstruksi pendidikan, yaitu pendidikan kita sebut dengan sukses, husnul khotimah dan surga, di mana utamanya adalah salat yang khusyuk metode 3T dan akhlak mulia, dan bermodalkan itulah kita memulai memperbaiki, meningkatkan kualitas pikiran, kualitas jiwa, kualitas hati, dan seluruhnya. Nah, mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini kita saksikan, para sahabat, kita lihat. Kita lihat. Ini kita sebut dengan wilayah kegiatan jiwa dalam salat khusyuk 3T dan berlatih sasmik. Jadi ada wilayah yang akan kita perbaiki, ya, yaitu wilayah pikiran kita sebut. Ya, wilayah pikiran. Nah, kita sebut wilayah pikirannya adalah pikiran sadar. Ya, pikiran sadar, akal, dan logika. Nah, bagaimana kita memperbaiki pikiran? Bagaimana kita meningkatkan kualitas pikiran? Pikiran sadar, akal, dan logika, kita sebut seperti itu. Nah, itu dengan cara mengetahui dan memahami. Jadi ada proses belajar, para sahabat. Proses belajar, proses mengilmui, proses mau memahami, proses membaca, proses mendengar hal-hal yang berkaitan dengan salat khusyuk 3T dan akhlak mulia. Nah, terus kita tingkatkan pengetahuannya, pemahamannya. Nah, itu yang kita isi, pikiran sadar, akal, dan logika. Nah, ini wilayahnya nih. Nah, kebanyakan kita, waktu kita belajar keagamaan, hanya pada tatanan ini.
Jadi tatanan mengetahui, tatanan memahami. Jadi di situ hanya pikiran sadar, akal, dan logika. Karena itu kita berbondong-bondong, datang ke masjid, kita duduk, dengerin, paling-paling mencatat, dengerin, paling-paling mencatat, dengerin, mencatat, pulang, lupa. Begitu aja tuh. Itu berlangsung puluhan tahun. Yang kita isi hanya pikiran sadar kita, akal, dan logika. Nah ternyata untuk meraih sukses husnul khotimah dan surga itu jauh dari cukup. Yaitu jauh dari cukup. Karena memang di dalam kita meraih sukses husnul khotimah dan surga ini, itu banyak hal di dalamnya. Nah kemudian setelah apa yang kita ketahui, kita pahami, nah kemudian kita tingkatkan. Ya kita tingkatkan dengan telaahan yang lebih dalam. Dengan menelaah yang lebih dalam. Dengan cara meresapi, menghayati, dan menjiwai. Ya, dengan cara meresapi, menghayati, menjiwai, dan merasakan. Nah, ini ada proses pendalaman dan proses pengulangan, pendalaman, pengulangan. Nah, sehingga dia masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, apa yang disebut dengan pikiran bawah sadar atau rasa batin, bisa merasakan. Jadi kalau rasa lahir itu seperti kita dicubit, rasanya sakit. Kita minum gula atau minum manis, rasanya manis. Nah itu rasa lahir itu. Tapi kalau rasa batin itu menghayati dan merasakan apa yang sudah dipelajari, ya dihayati, diresapi, dijiwai, dirasakan. Nah sehingga muncul tuh pikiran bawah sadar, mengendap di pikiran bawah sadar atau rasa batin. Misalnya kita udah baca Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah tuh terasa di dalam batin. Ya. Nah ini contohnya. Jadi kita hayati, ya itu perlu pengulangan, perlu pendalaman, perlu penghayatan para sahabat. Karena yang akan kita bentuk adalah jiwa. Ya bukan hanya sekedar mengetahui. Nah kebanyakan di kita pada saat belajar Salatul 3T, akhlak mulia, katanya dia bilang, belajarnya itu saja, katanya gitu. Banyak kan begitu. Ya kenapa? Karena kalau cuma mengetahui saja bisa banyak. Seluruh isi Quran asal kita baca, besok ganti lagi materi, besok ganti lagi materi, besok ganti lagi materi, besok ganti lagi materi kalau Al-Quran dipelajari. Ya terus pindah lagi ke fikih, pindah lagi ke tauhid, pindah lagi. Itu pengetahuan. Ya, dia tidak akan bisa menikmati rasa batin. Nah, sedangkan sholat khusyuk dan akhlak mulia itu memang harus pengulangan, harus pendalaman, sehingga dia masuk ke pikiran bawah sadar dengan cara berulang-ulang dilatih, dirasakan. Nah, ini para sahabat. Nah, kemudian, kita sebut ini tadi ya, yang meresapi, menghayati, merasakan, menjiwai, itu pikiran bawah sadar dan rasa batin. Nah, kemudian, kita lihat lagi hati. Ada wilayah hati, ada wilayah kolbu, atau disebut nurani. Nah, ini nih, ya, wilayah hati, kolbu, dan nurani itu mengimani. Ya, mengimani. Jadi mengimani, kita beriman. Kita ikut Rasulullah, kita ikut agama Islam, kita ikut Al-Quran dan hadis. Ya, kita yakini dan kita ikuti. Kita taati. Nah, itu. Kita yakini, kita ikuti, kita taati, itu iman tuh seperti itu. Kita lakukan. Nah, iman tuh seperti itu. Walaupun kita belum paham. Nah, sambil melakukan, sambil menjalankan, kita terus belajar. Nah, sehingga
Hati kita ini menyadari, kita sadar siapa kita. Kita sadar makna hidup kita. Kita sadar siapa Tuhan kita. Kita sadar kita akhirnya juga akan ke negeri akhirat. Kita sadar bahwa hidup kita ini diawasi Allah. Kita sadar bahwa hidup ini harus mengabdikan diri kepada Allah. Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kita sadar bahwa diri kita ini manusia yang lemah, yang hanya diberikan kekuatan oleh Allah. Nah ini wilayahnya hati, kolbu, ruhani, nurani. Ya kita sebut dengan mengimani, menyadari, menginsapi, meyakini. Dengan demikian kita punya tekad yang kuat. Ya, kita punya niat yang suci, kita punya niat yang kokoh. Atau kita sebut juga dengan motivasi. Nah, ini wilayahnya wilayah rohani. Ya, ini para sahabat, semua hal tersebut, nah hal tersebut ini, kegiatannya ini, dan wilayah di dalam diri. Ya, tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Seperti ini nih sekarang nih. Saya jelaskan dengan kata-kata begini, begitu, begini, begitu. Tidak bisa, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jauh dari cukup. Hanya dengan kata-kata. Tetapi harus dirasakan sendiri. Pikiran itu bagaimana, ya rasa batin, hati, kolbu. Dirasakan sendiri. Dilatih. Diulang-ulang. Diamati, diperhatikan. Dengan perhatian khusus, dengan melakukan perenungan dalam kesendirian sesering mungkin, ya sesering mungkin yang dipraktekkan dalam berlatih sasmi dan sholat khusyuk 3T. Jadi 1 ayat 1 minggu yang kita lakukan itu ya dalam rangka kita melakukan perhatian khusus, merasakan, melatih, dan perenungan. Nah, baru kemudian kita bisa mengerti seluruhnya. Bisa memahami, bisa meyakini, menyadari. Nah, ini prosesnya seperti ini, para sahabat. Nah, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, kita dengan iman kita tahu Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita belajar. Apa sih artinya? Oh, dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian kita pahami kasih sayang Allah itu. Kita pahami secara akal pikir, secara logika. Kita mengerti, oh, memahami kasih sayang Allah seperti ini. Ternyata nikmat-nikmat Allah itu mengalir dalam diri kita tiada henti. Benar-benar sayang Allah kepada makhluknya. Nah, kemudian kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, kita resapi, kita ulang-ulang, kita resapi, kita ulang-ulang, kita resapi, kita hayati. Ya, sehingga jiwa ini merasakan. Ya, merasakan, kita menjiwai, menghayati. Nah, masuklah dia ke pikiran bawah sadar. Lama-lama dengan pengulangan-pengulangan itu, lama-lama kita benar-benar merasakan kasih sayang Allah. Nah, kemudian tumbuh rasa batin, rasa batin. Rasa kasih sayang Allah itu benar memang. Ya, nikmat-nikmat yang tak ternilai yang Allah berikan pada kita. Nah, terus ini kita tanam berulang-ulang. Nah, sehingga kita benar-benar menyadari betapa Allah itu sayang sama kita. Betapa kita insaf yang selama ini mungkin kita tidak pernah mengerti kasih sayang Allah itu. Sekarang kita menginsapi benar-benar Allah itu sayang sama kita. Yang tadinya kita tidak tahu atau ragu. Nah, sekarang kita meyakini benar Allah itu sayang pada makhluknya. Nah, dengan demikian, niat kita untuk mempertahankan, niat kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, tekad bulat kita untuk merawat, memelihara semua apa yang Allah berikan pada diri kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ruhani kita.
Nah, jadi ini satu kesatuan antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar atau rasa, dan hati kita, nurani kita, benar-benar kita hidupkan, kita kuatkan, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya dengan salat yang khusyuk metode 3T dan berlatih 1 ayat 1 minggu. Nah, inilah dia para sahabat yang membedakan kita di dalam belajar. Ya, di dalam belajar agama. Ya, kalau selama ini mungkin kita hanya mengetahui, memahami, kita tingkatkan terus. Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah jiwa kita akan lebih baik dari hari ke hari. Akhlak kita akan lebih baik dari hari ke hari. Kesadaran kita akan meningkat. Keinsapan kita akan meningkat. Niat-niat kita akan lebih suci. Nah, inilah orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah orang-orang yang terus-menerus meningkatkan kualitas hatinya, kualitas jiwanya, kualitas batinnya, kualitas pikirannya, akal dan logikanya jauh lebih sehat. Nah, ini para sahabat tentang wilayah kegiatan pikiran dan jiwa, ya, kegiatan pikiran, ya, kegiatan jiwa, ada wilayahnya, wilayah pikiran, wilayah perasaan, wilayah hati. Nah, inilah yang perlu dirawat, perlu diisi terus menerus. Nah, sehingga jiwa kita layak nanti menjadi calon penghuni surga. Jiwa kita layak untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, demikian para sahabat, semoga bermanfaat dengan kita mengerti posisi jiwa kita. Kita lihat ke dalam diri kita yang harus kita tingkatkan kualitasnya, maka kita akan lebih punya perhatian khusus atau kita lebih fokus membenahi jiwa kita dalam rangka meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.